Setiap musim semi, air Sungai Euphrates biasanya melimpah hingga ke kebun zaitun milik Khalid Al-Khamis, warga desa Rumailah di provinsi Aleppo, Suriah. Tapi hari-hari ini, sungai kuning itu hanya meliuk dari kejauhan, pohon-pohonnya meranggas, air minum kian langka, keluhnya. Seakan kami hidup di gurun pasir, kata petani berusia 50 tahun itu di atas kebunnya di bantaran sungai. Kami berpikir untuk pergi karena tidak ada lagi air untuk diminum atau untuk mengairi pohon-pohon ini. Organisasi bantuan dan kelompok lingkungan sudah mewanti-wanti petaka kelangkaan air yang menghantui timur Laut Suriah, di mana aliran air menyusut oleh kerusakan infrastruktur akibat perang berkepanjangan. Level air di sejumlah bendungan hidroelektrik yang berada di level terendah sejak Januari 2021 mengancam pasokan air dan listrik untuk 5 juta penduduk di tengah pandemi corona dan krisis ekonomi. Ketika musim kering mendekap pesisir Laut Tengah, tidak sedikit penduduk di wilayah etnis Kurdi yang menuduh Turki mempersenjatai air sungai demi menumpas separatisme di wilayah Tenggara. Ankara menepis tudingan tersebut. Di luar desa Rumeileh, pipa-pipa irigasi dibiarkan tergeletak mengumpulkan debu. Level air Sungai Euphrates yang sudah sedemikian rendah membuat ongkos operasi pompa air melonjak tinggi. Warga akhirnya berhenti memompa. Sebaliknya, mereka kini memindahkan kebun agar mendekati bibir sungai. Hamas mengaku belum pernah melihat level air serendah itu. Para perempuan harus berjalan sekitar 7 km untuk mendapat seember air untuk air minum anak-anak, kata ayah 12 anak itu. Level air dekat di zona mati dirayakan sebagai sungai mengalir melalui surga Eden dalam kisah Alkitab. Sungai Euphrates bergerak sejauh 2.800 km dari Turki melalui Suriah sebelum bermuara di Irak. Di sepanjang pesisirnya bertebaran kebun-kebun zaitun, gandum atau kacang-kacangan yang menghidupi warga di kedua negara hilir untuk melalui masa perang. Penyusutan aliran air kini memaksa bendungan Tishin yang menampung air Sungai Euphrates dari Turki untuk mengurangi produksi level air. Menurut Kepala Operator Bendungan, Hamud Al-Hadiyen, sudah sedemikian berbahaya. Situasinya mendekati bencana kemanusiaan, pungkasnya. Sejak Januari 2021, level air menyusut sebanyak 5 meter, dan kini hanya berkisar beberapa sentimeter di atas zona mati, di mana turbin bendungan akan terhenti secara otomatis akibat kekurangan air. Kapasitas bendungan hidroelektrik di timur Laut Suriah sejak tahun lalu dilaporkan anjlok sebanyak 70%, kata Kepala Otoritas Energi, Wela Terwis. Sepertiga stasiun pompa yang bertebaran di sepanjang bantaran sungai kini juga mulai kekurangan air atau bahkan mengering sama sekali, keluh organisasi bantuan kemanusiaan. Masalah terbesar bagi Suriah dan Irak adalah sumber air di luar negeri. Hampir 90% air yang mengairi Sungai Euphrates berasal dari Turki. Untuk menjamin pasokan yang adil, pada 1987, Turki sepakat mengalirkan sedikitnya 500 kubik meter air per detik untuk Suriah. Tapi, jumlahnya menyusut menjadi 200 kubik meter per detik dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya boleh jadi berkaitan dengan politik. Di Suriah, Sungai Euphrates mengalir melalui wilayah Kurdi yang acap bersitegang dengan Turki lantaran geliat terorisme Partai Buruh Kurdistan (PKK) yang ingin merdeka. Sejak belum lama ini, Ankara dituduh mempersenjatai air ketika volume yang mengalir melalui dam-dam di Suriah berkurang drastis. Juni silam, pemerintah di Damaskus kembali mendesak Turki agar menambah aliran air Euphrates. Namun, tuduhan itu dibantah seorang diplomat Turki kepada AFP. Menurutnya, Ankara tidak pernah memerintahkan pengurangan jumlah aliran air untuk alasan politik atau hal lain. Wilayah kami mengalami salah satu musim kering paling parah karena perubahan iklim, kata dia. Dan curah hujan di selatan Turki berada di level terendah dalam 30 tahun terakhir, imbuhnya. Namun, menurut analis keamanan Nicholas Heras, Turki acap menggunakan pembangkit alok untuk mempersenjatai air. Pada 2019 silam, PBB melaporkan suplai air dari bendungan tersebut mengalami 24 gangguan sejak 2019 dan berdampak pada 460.000 penduduk. Bagi analis Suriah, Fabrice Balanchi, perubahan iklim dan kekeringan digunakan oleh Ankara untuk mewujudkan sasaran jangka panjangnya, yakni mencegah timur laut Suriah secara ekonomi, kata dia. Di masa-masa kering, Turki mementingkan diri sendiri dan membiarkan wilayah Kurdi kekurangan air, meski mereka paham konsekuensinya.